18C, NIM saya 1093. Nah, untuk video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana caranya membuat struktur organisasi dengan menggunakan mikroskop visio. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kalian menonton video saya berikut ini. Oke guys, nah selanjutnya itu kita akan membuka yang namanya kita bukan membuka sih, dia akan membuat yang namanya suatu struktur organisasi. Nah, dengan menggunakan mikroskop visio, terutama khususnya untuk kalian yang belum mempunyai aplikasi visio, silakan kalian menginstal aplikasinya. Nah, untuk yang sudah mempunyai mikroskop visio di komputernya, kalian silakan membuka visionya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian membuka visionya, nanti ini ada beberapa pilihan ya, untuk ada yang basic diagram, terus ada yang blank drawing dan segala macamnya. Nah, karena kita ini akan membuat suatu struktur organisasi permulaan, kita akan membuka pada blank drawing. Nah, di sini ada yang namanya metric unit dan US unit. Nah, ini kita pilih metric unit. Setelah itu kita create. Nah, ini dalam model kertasnya itu kan masih dalam keadaan portrait. Nah, untuk lebih leluasanya gitu kan, untuk menggambar strukturnya itu kita menggunakan landscape. Nah, untuk mengaturnya itu kita ke menu design, kita ke orientation, kita ubah ke landscape. Nah, setelah itu kita ke home lagi aja. Nah, di sini ada sebelah kiri ini ada yang namanya shapes. Nah, di shape ini tuh menentukan kolom ataupun tempat untuk membuat suatu struktur. Jadi kayak kotak-kotaknya itu. Nah, pertama kita pilih morph shape. Nah, di sini ada beberapa macam shape ya, mungkin yang bisa digunakan nantinya. Karena kita masih permulaan, kita menggunakan general. Nah, kita pilih basic shape. Nah, setelah pilih basic shape, itu nanti akan muncul yang namanya kayak shape itu kayak kotak-kotak gitu, kayak bentuknya gitu kan, ada rectangle, square, dan semacamnya gitu kan. Nah, kita pilih rounded rectangle karena dia ujung sisi kanan kiri atas bawahnya itu tidak sangat lancip gitu kan, cocok juga buat dibikin struktur organisasi. Kita tarik, kita pindah ke sini. Nah, ini kita atur biar nanti pas aja gitu kan, pas kita ini. Nah, setelah itu kita ini pindahin lagi ya, ini pindahin ke sini. Nah, ini kita atur juga ukurannya gitu kan. Ini nanti kita atur ukurannya sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan aja ya. Nah, ini biar banyak dan ukurannya nggak berubah, kita copy aja, nanti kita paste. Nanti kita taruh tempat-tempatnya dengan jarak, mau jarak berapa, nanti di sini juga ada. Ini kan kalau saya sih ya kurang, istilahnya ya kurang pas gitu. Kali ini saya hapus lagi biar ukurannya juga pas sih. Nah, setelah itu
kita ini masih kopi ya. Kita bikin kotak kecilnya. Ini agak sini dikit ya. Nah, kotak kecilnya itu kita copy lagi. Ini yang kecil itu kita copy lagi. Kita bikin banyak ya. Ini kita copy juga. Ini kita bentar. Ini juga harus di copy lagi. Oh, ini salah, saya kena aturan jangan dulu copy banyak-banyak. Ini intinya mah kita harus bikin terlebih dahulu si kotak-kotaknya dulu ya. Nanti kalau misalkan si kotak-kotaknya itu udah mulai agak bisa dibilang udah oke gitu kan, buat dilanjut itu nanti bisa dilanjut lagi. Nah, jadi sementara tuh kita bikin kotak-kotaknya dulu.
Setelah itu kan kita akan membuat banyak itu ya, kita pakai rectangle karena sehubung rectangle ini, oh iya lupa, rectangle ini kan desainnya nggak terlalu banyak macam juga sih kalau kataku. Nah si rectangle itu biar banyak kita atur ya, istilahnya kita ngatur rectangle tuh ya sesuai dengan batasannya lah ya, sesuai dengan ini. Nah ini kan dalam istilahnya tuh apa ya, oh maaf, nah ini kan ini, nah ini kan udah dalam keadaan kayak gini ya, ini kita blok aja, terus kita copy, terus kita paste. Nah di sini hasil ini kita rubah posisinya, kita klik position, terus kita pilih rotate space, kita pilih flip horizontal. Nah setelah itu kita pasangin aja gitu ya, kita selarasin lah istilahnya sama ini gitu kan. Nah setelah itu ini kan bisa dibilang udah hampir sama gitu ya sama ini. Udah sama-sama kebalik lah, bukan kebalik sih, maksudnya gambarnya itu kan udah sama-sama kebalik gitu kan, jadi kita sama ratain aja. Nah setelah dari ini kan udah semua nih ya, kotak-kotaknya udah kita bikin juga ya. Nah kita tarik garis, tarik garisnya itu dari mana sih gitu kan. Nah si tarik garisnya itu di sini ada yang namanya konektor. Nah konektor ini untuk garis satu, untuk garis pada kotak satu itu menyambung ke kotak lainnya. Kita klik konektor, kita tarik, klik yang itu ya, kita tarik ke sini ke titik yang harus diituin. Nah setelah itu ini kan, nah setelah itu kita tarik ke garis lagi, kita tentuin ke sini. Nah pokoknya gitu aja lakuin selama tarik garis ini sampai semuanya memang udah memenuhi sih kalau kata aku ya. Nih kayak aku liatin ya, ini kan harus kesana ya, jadi ini tuh agak ini juga sama. Ini kita klik garis sesuai, ini kan udah rata nih ya. Nah kita klik konektor lagi, kita tarik dari sini ke sini, tarik lagi terus. Kalau emang misalnya si kotaknya ini belum pasti gitu ya, ataupun kekecilan, kalian mungkin bisa dengan mengubahnya lagi nanti setelah ditarik garis juga bisa. Ini saya tarik garis lagi,
sini lagi gitu. Nah biar istilahnya ya kelihatan gitu kan. Aduh, jadi ini kesini terus dengan ini ditarik mungkin di sini ya, di tengah-tengah. Terus untuk yang ini juga sama, ditariknya harus sejajar juga sih, nggak boleh ada yang nggak sejajar. Nah kan setelah ini kita tarik garis juga kan, dari sini kita tarik ke sini terus ke sini. Setelah itu pokoknya kita main tarik garis lah. Nah kan ini udah jadi nih ya kan. Kalau misalkan dilihat dari sini tuh kan tabel itu ini belum pasti sempurna, belum termasuk ada struktural terus ini itunya gitu kan. Nah di sini untuk kalau kata aku sih ini tabelnya udah pas sih ya. Nah jadi di sini tuh nanti sama aku di ini tuh aku niatnya mau aku kan nanti kan mau ditulis ya nih guys nih. Jadi terlebih dahulu sama aku balikin lagi lah ya ke pointernya. Ini sama aku di blok dulu, ini sama aku di style tulisannya timeless karena aku biasanya pakai timeless New Roman. Nah setelah diatur kan, ini udah diatur nih, kita untuk gimana sih cara nulisnya gitu kan. Nah untuk cara nulisnya kan di sini juga memang ada tombol teks gitu ya, tapi ini tuh akan lebih ribet lagi gitu kan kalau kata aku sendiri gitu. Jadi aku tuh tinggal klik kotak ini, tapi sebelumnya sebelum melakukan tulisan ini tuh kan karena putih ya, karena mungkin polos gitu kan, nggak ada arti perbedaannya itu apa aja gitu kan, yang ngebedain warnanya terus apa maksudnya. Nah kita klik kotaknya, kita kasih nama, kita kasih warna di fill pada menu shape stylus kita fill. Nah karena ini ada warna itu ya kan, karena saya akan ngasihnya warna biru doker. Nah ini juga akan sama, kita kasih biru doker dulu ya. Nah di sini kan biru dongker dan nggak mungkin dong ke semuanya harus biru dongker gitu kan, karena saya pengennya ada warna-warni dikit gitu kan. Nah jadi si anaknya ini sama saya dikasih warna oranye. Jadi semuanya untuk yang tengah gitu kan, nama saya dikasih warna oranye. Ini sama saya dikasih warna oranye nggak semuanya sih, ada beberapa yang memang saya kasih warna oranye, ada beberapa yang saya kasih warna biru dongker. Dan ini saya kasih ini berubah ya gak. Nah yang ini saya kasih warnanya warna ini peach, saya kasih warna peach aja. Nah teruntuk ini, oh iya ini juga belum saya kasih ini ya, belum saya kasih konektor gitu kan. Fungsinya konektornya itu kan untuk istilahnya untuk ya menyambung juga gitu kan. Nah ini saya kasih konektor terlebih dahulu.
saya kasih konektor ke arah sini. Nah nanti ini tuh karena ini belum pas juga ya, ini juga yang kanan juga saya kasih juga kan konektor. Ini saya kasih juga nih. Nah kan ini mah kan terlalu jauh juga konektornya. Jadi ini saya ini konektor ini, terus akhirnya saya pointer lagi ya, terus ini sama saya diubah, digeser dikit lah ya, istilahnya biar bisa dibilang tuh pas gitu kan. Ini mungkin udah pas, tinggal si ini aku geser tengah-tengah gitu kan. Gak tau ini pas atau belum deh. Nah ini kan sehubung, ini juga harus saya kasih juga kan di tengah-tengah. Ini harus pas banget sama tengah-tengah. Setelah itu ini karena nggak sesuai kejauhan gitu kan, biar nggak ada kejauhan banget gitu kan, aku geser. Nah setelah itu jadi nasi ini itu aku kasih warna kan, aku akan mengasih warnanya gitu kan. Ini sama aku di bold semuanya, terus aku ganti ini karena aku akan mengasih warna biru. Nah ini mungkin ada yang sebagian nggak warna biru gitu kan, mungkin bisa dimanualin. Nah setelah itu yang sebelah kanannya mungkin ini bisa semuanya. Nah ini kan udah warna biru. Nah selanjutnya sisi kiri ini, sisi kiri ini akan saya kasih warna juga tetap, tapi dengan warna yang istilahnya agak berbeda gitu kan. Ini saya kasih warna merah untuk yang beranak, dan ini saya kasih warna yang sama seperti ini karena memang dia tuh masih kayak istilah bagian gitu kan dari itu. Nah sisanya kalau yang ini saya kasih warna oranye juga gitu kan, karena itu memang masih bagian juga. Nah oke. Ini kan udah istilahnya udah saya kasih warna semuanya ya guys. Nah setelah kasih warna semuanya, pasti kalian penasaran dong gimana sih cara ngasih teks gitu kan, teks pada ini, pada Microscopisio gitu kan, tabel tabel struktur organisasi. Nah di sini juga ada alat bantuannya juga kan, toolsnya gitu kan, ada teks. Mungkin kalian bisa mengklik ini teks mungkin, cuman kalau misalkan ngeklik teks ini tuh mungkin kayaknya agak ribet gitu kan. Nah jadi saya klik si sepesnya ini, terus saya double klik di sini, nanti saya tulis apa ya, nama saya yaitu Syahda Fitri Irsani. Nah di sini kan kalau itu ya sama-sama nggak kelihatan, jadi saya blok, terus saya ganti tulisannya di sini jadi warna putih biar nah di sini kan terang nih. Nah selanjutnya juga sama, saya melakukan tulisan ini juga kan. Nah jadi hasilnya itu seperti ini yang saya hasilkan. Jadi dimana si tabelnya itu nanti akan terbentuk seperti ini nih, untuk kalian yang penasaran ya. Nah ini tabelnya berbentuk seperti ini. Oke. Nah sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada kesalahan gitu kan, mohon maaf apabila ada kecepatan dalam kata-kata gitu kan, kecepatan dalam menjelaskan presentasi ya. Maklum saya juga memang masih
belajar, mohon maklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.